Ya, welcome ya, welcome ini kita welcome ahlan wa sahlan ya di majelis ini lagi. Jadi apa namanya, rencananya majelis ini rupanya orangnya terlalu khusyuk ini. Jadi ya ini katanya tadi sudah diarahkan untuk apa tadi, harus ada kacang ya tadi. Kacang. Wah ini kacangnya tidak bisa berbicara ben teko iki kacang iki gitu ane. Ya. Apa jajan-jajan iku ya ya engko sik. Inti sekarang ini ada intermittent fasting yang malam. Yang puasa yang malam hari. Jadi sementara selama ngaji jangan dilihat apa-apa dulu. Terus ketokno iki banyu ambek kopi. Ala majelis salaf. Ya, ala majelis salaf. Alhamdulillah. Jadi tidak usah. Kita lanjutkan sebentar. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya malulah sama Allah kita di mana saja, kita berusaha untuk malu. Berusaha untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dari larangan-larangannya Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada orang, bukan karena dilihat orang, bukan karena kita muridnya siapa atau siapa dan lain sebagainya, tidak. Ya, tapi malunya semata-mata karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, artinya kita berusaha ikhlas secara zahir dan batin. Apa yang dalam hati sama yang di luar sama. Diusahakan. Dan kita membaca Al-Qur'an tiap hari. Tapi bukan sekedar membaca, bukan sekedar cepat-cepatan menghatamkan, ya sambil dipahami maknanya. Kan sekarang ini kan kita surat ini, ayat ini sudah ada terjemahannya, sudah ada tafsirannya dan seterusnya seperti itu. Ya, asal tinggal kita mau buka atau tidak. Ada ulama itu dulu ditakoi, kalau panjenengan ini menghatamkan Quran berapa hari? Dibilang kalau bacaan biasa ya kita antara saya 3 hari sekali katanya dia. Ya kadang ada juga yang agak sebulan sekali. Tapi kalau yang saya baca betul-betul, itu sekarang sudah 16 tahun belum selesai. Masih sampai pada juz 16. Jadi betul-betul dimaknai, betul-betul diserapi dan lain sebagainya. Ya itu orang dulu. Nah, makanya kan dalane Sunan Kalijaga itu pertama kali sing diwasiatno ambek Sunan Bonang apa? Diwasiati Al-Qur'an. Diwasiati Al-Qur'an, disuruh deres Al-Qur'an, disuruh betul-betul berpegang pada Al-Qur'an. Ya tepat memang dibimbing sampai jadi hati ini bersih, akhirnya dia bisa mengambil daripada keberkahan Al-Qur'an. Memang keberkahannya Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Ada orang dulu, dia ada namanya Syekh Yusri Jabir. Syekh Yusri Jabir ini masih ada orangnya di Mesir itu. Seorang ulama. Asalnya bukan jurusan ulama gini, bukan urusan belajar. Dulu pernah ya di kampungnya dulu pernah belajar nyantri apa di desanya. Akhirnya dia tidak sempat ke jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran, terus juga sambil nyambi belajar di Azhar, sambil nyambi. Dia bilang, asalnya saya itu tidak mau hafalan Quran, tapi saya coba untuk hafal saja. Ternyata daripada berkahnya Al-Quran ini tadi, justru lebih membimbing saya, lebih mendorong saya untuk memahami urusan kedokteran. Sampai dia jadi spesialis dokter bedah. Ya ulama, ya dokter bedah. Sekarang juga plus jadi apa? Jadi Syekh Toriko Sadiliyah. Ya. Toriko Sadiliyah, dia juga Syekh Toriko. Ya alim, ya pinter, kerjaan oke. Ya ilmunya juga oke. Jalan apa yang dipakai ya itu tadi Al-Qur'an juga. Nah, jadi memang kalau ada orang itu takut, aneh tidak paham Al-Qur'an, dikongkon memahami baca Quran bisa debur, baca sik salah-salah dan lain sebagainya, tidak apa-apa bocoan sak bisane sambil kalau perlu nekakno guru. Al-Qur'an itu sendiri yang akan merubah kita. Bukan kita yang akan duduk syair. Bukan seperti judul lagu kan kita yang berusaha maknai. Ini enggak. Kalau kita betul-betul interaksi, istilahnya punya ikatan betul, senang boco, demen boco, memang sumpek. Lah iku mangkane kon tak kandhani.
perkara yang berat untuk kita lakukan, justru di situ terdapat anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua kebaikan, bentuk kebaikan sing soro iku biasanya nguntungno akeh. Iya. Kita misalkan sholat duha, males. Tak. Justru di balik sholat duha, kalau kita lawan keinginan itu tadi, malesnya itu kita lawan. Oh, enggak apa-apa, saya tidak sholat duha, ya tetap saja saya dapat rezeki, saya ada tuku, saya ada ini tadi. Ya enggak apa-apa. Sekarang yes, sampai malaikat oh ya enggak apa-apa. Ya dia ada di sampai Gusti Allah. Tapi nanti setelah itu diuji. Justru kalau ketika ada terbersit di dalam hati untuk sholat duha, kemudian ente males, terus ente lawan males ini tadi, justru di situ terdapat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ini tadi jadi jalanmu menjadi sugi, jadi jalanmu menjadi kamu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi tidak boleh. Memang tujuan puasa ini apa sih? Ngelawan yang enggak enak. Yang kita anggap tidak enak bagi diri kita lawan. Contoh, saya baca Quran. Terus ada orang minta di sini. Minta. Ya, ngemis biasa, orang pengemis tadi. Lebih bagus kita nyuruh orang apa kita sendiri? Kita sendiri. Ngadek kok, tinggal iki dhisik. Lunda ini duitnya masih nyari dulu di belakang gini ngambil ini. Tak apa-apa, ambil ini, kasihkan. Lawan ini hawa nafsu. Lagi enak-enaknya baca Quran, lagi cepet-cepetnya baca Quran, cepet nangkepin, cepet hatam dan. Ini lagi ada godaan setannya, lagi ada godaan hawa nafsunya. Jangan dituruti, lawan dulu. Wis, tekan sih. Makanya dari situ kalau kita puasa sunnah pun, pas kita di rumahnya orang, sampai disuguhi makan atau ada undangan, lagi enak-enaknya puasa sunnah, sekarang kita diundang makan sama orang itu. Nah kalau misalkan Sohibul Bait itu tak kesokan, kalau inti puasa lebih senang kamu tidak puasa, lebih bagus untuk nyenangkan hati orang ini kamu tidak puasa, tidak apa-apa. Lu padahal tinggal 5 menit atau 10 menit. Ada dulu Habib Hasan Al-Muhdhar, Munsif Al-Muhdhar. Jadi masih keturunannya dari Al-Muhdharnya Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar. Saya ketemu Habib Hasan ini. Suatu saat Habib Hasan ini kedatangan 2 orang tamu. Tamu nih ki arek nom-nom, ya setengah nuntut arek nom iki. Ya setengah nuntut. Nah, ini kita bisa dapat makan siang. Oh, ahlan wa sahlan, disambut apa segala macam. Terus tamunya ini duduk, disuguhi teh, dikasih makan. Ini sudah sore kira-kira jam 4. Mau maghrib itu kira-kira 1,5 jam lagi maghrib. Terus dibilang ini, Habib, ente kok tidak makan sama kita, kenapa Habib? Dia bilang enggak, saya lagi puasa. Fadhol, antum makan. Itu kan sudah bagus. Tapi tamunya itu mau maksa. Wah, dah enak, dah asik Habib. Kalau sampai tidak ikut, kalau ente tidak ikut makan, dah asik. Saya wes sumpah, saya minta atas nama Allah, ente batal no posomu makan no. Iki arek no iki. Hitungan dianggap kok kurang ajar, tapi oh ya dimakan. Haji. Ini puasa kok dibatalkan. Ya ini anak mudanya ini kan dia anak mudanya ini kelewat batas ya, tapi cuma dia lihat. Nah, nyenengkan hati orang. Nah kalau ente, anak ente ya enggak. Waduh, Rahman kalau ente tidak makan kita dapat. Oh iya enggak apa-apa. Dadi mbok warang ngono anak wis kudu mangan ya. Ya alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Bisa itu datang tiap hari ya. Apalagi kalau tamunya datang bawa makanan gitu ya. Iku ngono lho. Jadi baca Al-Qur'an intinya di antara keistimewaan Al-Qur'an itu adalah memandang kepada Al-Qur'an termasuk ibadah. Memandang laut itu ibadah. Memandang kedua orang tua itu ibadah. 3 ini. Alhamdulillah di Surabaya ada semuanya. Apalagi sing omah cideke Suramadu tambahnya enak ya. Quran sudah ada, laut sudah
ada. Terus orang tua, ya, kalau masih ada alhamdulillah. Jadi kita bahkan kalau kita memandang kepada orang tua itu sekali pandang dengan pandangan yang kasihan, takzim dan lain sebagainya, itu diganjar pahala haji dan umroh makbul. Kalau lihatnya setiap hari 100 kali, lebih Allah ngasih ganjaran bisa lebih. Nah, jadi membaca Al-Quran ini tadi bitafahum. Orang bodoh membaca Al-Quran, baca aja tidak apa-apa. Tidak ngerti maknanya tidak apa-apa, baca aja. Tetap akan dia rasakan berkat daripada istiqomah baca itu akan dia rasakan berkahnya. Saya tidak ngerti apa ini ayat ini. Saya tidak paham, saya tidak ada yang ngajari. Tidak ada yang ngajari, tapi cuma dia baca aja. Itu dulu ada polisi. Kalau tidak salah dia di Polda sekarang. Dulu di Polres Tabes. Iki gawat dong iki. Gawat, top kon. Jadi ini api nangkep orang, dia itu rupanya sudah. Asal dulu pernah jarang baca Quran. Ini sekali dia baca Quran. Kalau mau melakukan penyergapan ini semuanya ya kan polisi lah. 81. Ya itu target ke sini. Kode-kodenya macam-macam polisi ya. Kodenya elang, kodenya iki segala macam kan gitu. Ini ada pencuri atau ada apa? Ini lagi bergerak AKBP itu apa? Pokoknya polisi-polisi yang muda-muda serse itu gerak, dia baca Quran. Subhanallah, ada satu pencuri. Pernah itu paling sulit ini untuk ditangkap. Ketika dia yang melakukan pengejaran, ketika dia yang melakukan untuk penangkapan, mau digerbek itu. Pencuri itu sebenarnya bisa gerak, bisa melarikan diri, saking pintar. Tapi dia bilang subhanallah, tak tahu saya itu kayak ada orang yang nahan. Kayak tidak bisa gerak. Beku di situ. Ditangkap dengan gampangnya. Usiku saya cepet aja. Berkatnya dari apa? Al-Quran. Nah, memang Al-Quran Karim ini sangat luar biasa. Ada dulu kiai di sini ya gitu. Kalau dia baca Quran itu rayap-rayap di rumahnya itu rontok semuanya. Allah rahmat. Meninggal di Mekah. Allah rahmat. Nah, ente dah. Kalau kita tidak perlu sudah wis. Tidak usah baca Quran, tidak usah wis. Ya. Nah, ente dikai tukok siram apa jenenge? Suarane tip itu apa? Hah? Dikai son. Sak kocoe pecah kabeh kowe. Nah ini subhanallah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk jaga hubungan kita dengan Al-Qur'an ini bisa memperbaiki urusan kita dengan Allah. Orang mau nyari kerja, orang mau nyari nikah, orang mau nyari apa saja. Perbaiki hubungannya dulu dengan Al-Qur'an. Ojo bingung, jangan hayal kerjaan, jangan hayal ini, jangan hayal itu, tapi dia putus dari Al-Qur'an terus. Apa saja bisa dikabulkan oleh Allah kalau kita. Makanya dikatakan dalam haditsul qudsi siapa yang menjadikan kesibukannya adalah dengan kalamku, dengan Al-Qur'an, maka saya akan kasih dia anugerah di luar daripada yang pernah diminta orang, di atas semuanya. Man syaghalahu kalami atau man syaghalahu dzikri an mas'alatihi a'taituhu afdhala ma u'tiyas. Saya akan kasih di luar daripada, di atas daripada apa yang diminta oleh semua orang. Kalau orang minta nangis. Ini kau tak kasih lu. Tapi karena dia tidak sempat minta karena terlalu sibuk baca Al-Qur'an. Lapar baca Quran, insya Allah hilang laparnya. Tak bisa tidur, coba itu buka Quran, turu apa enggak? Ngantuk, pasti ngantuk. Jadi memang Al-Quran itu ya kesembuhan, keberkahan dan lain sebagainya. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi baca Al-Quran habis sahur, sebelum subuh sampai baca Quran itu luar biasa, ya. Jadi di saat-saat itu banyak dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya adalah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran kemudian nahris ala huduri qulubina fis shalah. Nah, kita harus berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Jangan sholat
kecuali berjamaah selama tidak ada udzur. Nah, Ramadan ini plus nanti kalau kita sholat berjamaah. Jadi 5 waktu minimal maghrib minimal isya dan subuh kita berjamaah. Itu kalau sudah di luar Ramadan. Tapi selama bulan Ramadan usahakan untuk tapi apa sih yang menghalangi kita sholat jamaah? Biasanya karena susah. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu dibilang para ulama, Imam Hasan Basri mengatakan tidaklah seseorang itu terhalangi untuk sholat berjamaah melainkan dikarenakan bidzambin yusibuh, gara-gara dosa yang dia lakukan. Tak didapat taufik dari Allah untuk melakukan sholat jamaah. Ya kecuali kalau dia sudah berusaha untuk sholat jamaah, makanya katanya para ulama, nek perlu bayar uang tak apa-apa. Oh, tak enak. Ojo itu emang. Bayar orang untuk sholat jamaah. Sembayang mbek aku ndak gelem. Kan ono sing iku. Ono wong sing takoki, "Sampean tak bejeng, Pak." Ono sing di TikTok itu kan ada yang ditanyain. Apa bejeng itu? Buat apa sholat itu? Apa hasilnya? Kalau saya dikasih duit baru. Nah, kalau ya, ini pasti Pak orang gini yang dikasih duit. Ayo, sholat. Oh, enggak cukup kalau 5.000. Harus 10.000, enggak apa-apa. Bayar, enggak apa-apa. Sunnah. Nah, satu-satunya sunnah. Bahkan lebih daripada sekedar kita ngasih orang adalah apa? Bayar orang untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sebisanya. Karena apa? Jaminannya pasti diterima. Apalagi kita ini kadang ya males sampai nang masjid, males. Ke langgar males, ke semuanya ya sudah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan dan hendaknya kita merasa kecil di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki apa iki? Live ta ya? Biasa. Biasa, ya. Sudah berapa menit ini? 17. Oh, 17 ya. Tak sempurnakan sampai 3 menit nanti kita ya. Ya, merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Ngerasa cilik di ngarepe Allah. Ente kan ngerasa cilik di ngarepe bojo. Ampamane ndak nggawa duit, ya kan? Ampamane pas akang dan sebagainya kan jangan. Cukup kita itu merasa hanya kepada sama Allah. Ini sampai nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani kita ambil sedikit ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu majelisnya minggu. Makanya kadang teman itu kian minggu pagi. Di sini dikatakan di antara nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani di ribatnya ya. Ribat itu maksudnya di madrasahnya dulu. Dulu majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang hadir itu setelah itu ribuan yang datang. Sampai orang-orang itu lihat tentang tidak dapat tempat. Tapi mereka yang ujung sama seperti mendengarkan yang pakai mic loh. Sound wis. Jelas sekali. Jadi duduk epret kuno. Memang suaranya banter. Tapi ya ini bil karomah kan dia pakai karomah. Nih kita orang alhamdulillah sampai gosong. Sampai kering ke ya tetap aja. Jadi dia mengatakan li'atirad haq azza wa jalla inda nuzul al-aqdar mautuddin. Mautut tauhid. Mautut tawakkul wal ikhlas. I'tirad itu maksudnya protes. Protes kepada Allah yang Maha Benar. Artinya Allah itu tidak ada salahnya. Apapun yang dikirimkan kepada kita itu adalah benar. Sah saja. Al-i'tirad 'alal haq. Ya kan? Ya, kalau kamu yang Maha Benar kamu protes ya berat kamu berarti. Abot itu. Protes kepada yang Maha Benar ini tadi di saat turunnya takdirnya, ketika turun takdir tidak enak berarti ya. Itu berarti tandanya imannya mati, tauhidnya mati, tawakal dan ikhlasnya mati sudah. Ya kalau sudah itu tidak ada, 4 komponen tidak ada, iman mati, tauhidnya mati, ikhlasnya mati, tawakalnya mati, sojo urip di dunia.
Kayak apa? Buat apa? Apa gunanya dia mau hidup? Dan dia akan menjadi orang yang paling menderita. Lah terus gimana? Ya minimal diterima dulu, Bos. Jangan protes. Kok gini ya Allah? Jadi ini malaikatnya kapok. Kata malaikatnya apakah? Kapok, rasain. Karena kan kita kan juga banyak hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Jadi memang perlu pembenahan tentang keikhlasan, tentang takdir dan sebagainya. Biar suki murmur saya gak suki, tidak apa-apa, tak suki tidak masalah. Terima dulu. Pokoknya diterima sambil minta was'alullah min fadlih. Kemudian mintalah kepada Allah dari anugerahnya. Ya Rabb, ini tak terima. Sekarang ini tak terima. Tapi saya juga selamatkan entas. Gitu. Iya. Bukan nanti sudah takdir. Pas kon sampai kita melakukan dosa kita bilang takdir. Enak ini. Kok enggak puasa? Ini sudah dicatat ini di takdirnya Gusti Allah. Orang kayak gitu langsung ente ambil tangan, langsung ente tempiling. Ente tempiling. Pak. Kok saya ditampar kenapa? Iya takdir ini. Iya. Apa bahasanya takdir? Udah tempiling benar. Ya. Kalau dia bilang takdir. Ini tidak masuk akal, sudah tidak masuk akal. Sesuatu yang di luar dari kendalimu terus datang menimpa kamu. Nah, ini baru kalau kamu protes itu tidak boleh. Ngerti deh? Atau istilahnya ya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sabar melebihi Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua setelahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam ini punya istri, punya anak 7. Dipuji oleh Allah karena kesabarannya asalnya. Jadi ini setan, jadi ini iblis. Ini belum diuji ini, tidak bisa. Oh ya sudah, diuji. Rumahnya itu dibakar, sama iblis itu dibakar kalau tidak salah. Anaknya mati. Tamannya dibakar. Terus dia dirusak, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang ada pada diri. Sabar. Menghadapi penyakit ini dia dengan sabar. Istrinya juga. Sampai akhirnya istrinya juga tidak sabar. Tidak. Baru terus dia bilang, Inni masyaniya syaiton wa anta arhamur. Saya ini diganggu oleh setan. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Urkud birijlik aduso. Hentakkan kakimu di tanah, nanti akan nyumber air. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini bisa kamu jadikan minuman, bisa kamu jadikan mandi. Begitu mandi, balik ganteng maneh. Sak bojone dibalik sisan untuk Allah Subhanahu. Nah, setelah lama untuk mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua para nabi tidak ada yang melawan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW ini ya Allah semua. Jadi kalau cobaan yang menimpa Nabi itu jadi contoh bagi umatnya. Ada orang menderita, saya kok miskin ya, kok tidak enak sih. Ojo bingung, nabimu juga miskin. Sederhana itu Nabi SAW. Wah saya kok sulitnya ya ngadepi buliannya orang-orang ini di lokno wong ini. Nabi bendino sampai apa mati sih di lokno, sampai mau mati, mau wafatnya masih dikatain Rasulullah. Anaknya diambil masa kecil, anak lakinya, kemudian putri-putrinya yang sudah menikah meninggal di masa hidupnya, dan dia terima semuanya. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada komplain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sendiri yang turut melahatkan putrinya, semuanya. Kecuali Sayyidatuna Ruqayyah waktu itu beliau lagi perang. Melihat para sahabatnya sebagian dibantai dan sebagainya. Ya, belum lagi difitnah, belum lagi dicemarkan pencemaran nama baiknya di rumah tangganya, difitnah, dibilang istrinya berzina. Sayyidatuna Aisyah kan sempat kena fitnah di situ.
sampai turun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bara'atun minallah. Pembebasan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang jelek itu. Termasuk yang nuduh, tak main-main, yang termakan fitnahan itu. Makanya jadi muslim ini jangan jadi orang polos. Tak boleh jadi orang terlalu polos. Polos tidak pakai difilter. Termasuk ada beberapa orang yang dekat dengan Rasulullah SAW ikut menjadi corong membicarakan tentang Sayyidatuna Aisyah. Kaget Sayyidatuna Aisyah. Bayangkan. Jadi kalau orang baik, polos, tidak pakai kesadaran otak, tidak cerdas dalam menyikapi keadaan, ikut dengan fitnah. Padahal tidak diragukan cintanya dengan Nabi SAW, sahabat-sahabat itu. Tidak diragukan bagaimana pengorbanannya dengan Nabi. Tapi ketika di satu masalah ini, ya kena. Akhirnya setelah itu ditegur keras oleh Al-Quranul Karim. Ya, itu jadi kita itu jangan jadi orang yang polos bodoh, jangan. Jadi harus bodoh pintar-pintar, ya kan? Jadi banyak di zaman Nabi SAW juga ada itu seperti itu. Iya, ada beberapa orang. Bahkan termasuk yang ikut menyebarkan ini, yang ikut termakan fitnah ini, ada sebagian yang dibantu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapaknya Sayyidatuna Aisyah. Dibantu, suka dibantu, kekurangannya dibantu, malah memfitnah. Top gitu. Jadi jangan gampang kita. Oh iya, ini kok iso dadi kok. Enggak usah, ada apa kok. Repot-repot gitu enggak usah. Nah, jadi kita itu kalau nantang takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya sudah, itulah hasilnya ya. Terus bagaimana? Hatinya orang bermukmin itu wal qalbul mukmin, hati yang percaya kepada Allah, la ya'rif lima wa kaifa la ya'rif. Kenapa? Bagaimana? Loh. Tidak ada. Loh kok. Tidak ada. Diterima apa adanya. Tidak masalah. Insya Allah nanti percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ini maghlubun fantasir, ya Allah saya terkalahkan dengan keadaan, maka tolonglah aku. Nanti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Iki nek ngomong gampang, praktek naudzubil bila praktek soro. Makanya kita minta afiah, sehat, selamat, afiat keluarga dilindungi, anak dilindungi. Wis iku ae, cocok ya. Jadi berat, tapi ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.